sedikit demi sedikit, maka kita akan semakin paham. Seperti itu ya. Berarti proses sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Oh iya, di webinar kemarin diajarkan tentang ini, saya praktekin ah. Oh iya, di webinar sebelumnya diajarkan tentang ini, saya praktekin ah. Nah, kita harus belajar pelan-pelan mempraktekkan untuk diri kita sendiri. Oke? Belajar mempraktekkan untuk diri kita sendiri dulu. Nah, apalagi jika Allah sudah ridho memberikan kita sembuh, maka apa yang kita sampaikan kepada orang yang sedang sakit, dia akan percaya. Kan ya? Tapi kalau kita sendiri masih sering ngeluh, kalau kita sendiri masih sering bolak tentang pada siapapun, ibarat orang jualan tuh nggak ada yang tertarik. Orang jualan laku. Nah, makanya Bismillah yuk, terus diamalkan, terus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang memberikan nasihat itu tidak selalu tentang lisan kita, tidak selalu tentang perkataan kita. Kita buktikan diri kita jauh lebih baik dari kita sebelumnya. Itu saja sudah bisa memberikan nasihat. Itu juga sudah bagian daripada syiar, itu sudah bagian daripada dakwah. Oke? Nah, kembali, jadilah obat untuk dirimu sendiri dan jadikanlah dirimu obat bagi orang lain. Next. Obati dirimu sendiri. Kesembuhanmu adalah tanggung jawabmu. Dokter terbaik untuk hatimu, badanmu, pikiranmu, imanmu adalah dirimu sendiri. Oke, jadi udah nggak ada sering saya ikut sembuh ya. Nah, mungkin sebagian orang masih ada yang seperti ini. Sebagian orang ada yang masih berpikir seperti ini. Tidak salah memang, tidak salah. Namun bagi teman-teman yang sudah paham, yang sebelumnya sudah sembuh, udah pada mulai sembuh, tentu akan merasa, loh, kan Ustadz hanya menyampaikan ilmunya, hanya menyampaikan teorinya, bukan yang menyembuhkannya. Ustadz ini kan hanya menyampaikan teori dan ilmunya, memberikan nasihatnya. Jika nasihatnya kita praktekkan, ilmunya kita jalani, teorinya kita praktekkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, berarti kalau hanya sebatas mengikuti roomnya, mengikuti webinarnya, tapi setiap nasihatnya tidak pernah dipraktekkan, setiap sarannya tidak pernah dijalani, setiap ilmunya tidak pernah diamalkan, maka tidak akan berpengaruh apapun. Karena tidak mungkin badan kita hanya menonton tanpa kita sendiri melakukan gym. Tidak mungkin kita akan pandai masak kalau kita hanya sebatas melihat tutorial video masak. Tapi kita sendiri nggak pernah mau masak. Nah, jadi penting ya, kalau kita ingin sembuh, adanya dokter, adanya ustadz, adanya kiai, adanya motivator, itu hanya perantara kesembuhan. Di mana setiap perkataan, setiap ilmunya, jika bagus aplikasikan. Oke? Jadi janganlah bergantung kepada makhluk, karena itu kecewa yang akan kau persiapkan sendiri. Nah, di sini melatih ketauhidan diri kita untuk tidak bergantung tidak bergantung kepada obat, tidak bergantung pada ikhtiar. Tapi Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Seperti melahirkan tauhid yang semakin baik. Next. Nah, di sesi yang kelima kemarin, kita sudah belajar bagaimana cara mengeluarkan kotoran. Masih ingat ya? Kotoran itu ada kotoran syariat, ada kotoran hakikat. Masih ingat ya? Nanti teman-teman sambil diulas lagi ya. Nah, kotoran syariat itu kotoran yang tidak terlihat oleh mata. Maaf, kotoran syariat itu kotoran yang terlihat oleh mata. Cara membersihkannya sederhana. Dengan kita mandi saja, itu kotoran syariat akan bersih. Sedangkan kotoran hakikat itu kotoran yang tidak terlihat oleh mata kita. Cara mengeluarkannya itu ada 3 cara. Yang pertama dengan ruqyah, yang kedua dengan berbekam, yang ketiga dengan terapi muntah. Oke, yang ketiga dengan terapi muntah. Sebetulnya ada satu lagi yang diajarkan oleh Nabi. Satu lagi yang diajarkan oleh Nabi namanya terapi kai. Cuma terapi kai ini di hadisnya itu
ujungnya dikasih kata-kata Nabi kurang suka dengan terapi ini. Ya, terapi Kai itu bagus, tapi Nabi kurang suka dalam mempraktekannya. Kenapa? Kalau ada terapi yang lain, maka lakukan terapi yang lain. Terapi Kai itu apa? Terapi Kai itu besi yang dipanasin, terus ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Nah, otomatis akan jadi luka. Tapi lukanya kering, lukanya sembuh, penyakitnya juga sembuh. Cuma jika ada pengobatan yang lain, maka jalankan yang lain. Nah, terapi Kai ini, makanya meskipun ini sunnah, namun di zaman kita sudah tidak etis untuk diterapkan. Meskipun beberapa orang Timur Tengah masih banyak yang mempraktekkan terapi Kai. Salah satunya orang-orang yang terkena stroke gitu. Jadi pisau dipanasin, kemudian diinjek pakai telapak kakinya. Memang betul telapak kakinya melepuh, tapi stroke-nya pelan-pelan berangsur membaik. Nah, cuma untuk di zaman sekarang sudah tidak etis lagi. Ya, sudah tidak tepat lagi jika itu diterapkan. Makanya Nabi memberikan perkataan, jika ada terapi yang lain, maka lakukanlah terapi yang lain. Nah, terapi Kai itu biasanya besi yang dipanaskan, ditempelin, misal orang sakit lambung, ditempelin di area belakang, wilayah titik lambungnya. Misal orang sakit bagian-bagian tertentu, tempelin pakai besi panas. Kan ekstrim banget ya. Nah, tapi itu termasuk terapi sunnah, cuma tidak dianjurkan. Seperti itu. Makanya cukup kita ikuti sebagaimana apa yang disebutkan dalam kitab Tibbun Nabawi. Yang pertama, untuk mengeluarkan kotoran hakikat, yang pertama dengan cara ruqyah. Yang kedua dengan cara berbekam. Yang ketiga dengan cara terapi muntah. Nah, kita akan bahas dulu tentang terapi muntah sebelum kita akan bahas tentang bekam dan kita akan bahas tentang ruqyah itu sendiri. Nah, malam hari ini kita akan bahas terapi muntah. Sumbernya jelas, sumbernya dari kitab Tibbun Nabawi yang sering saya perlihatkan di saat saya sedang live. Hadis-hadisnya sangat sahih. Kemudian teman-teman yang punya kitab Tibbun Nabawi bisa dibaca di halaman 93. Terapi muntah dalam kitab Tibbun Nabawi, muntah adalah salah satu dari 5 cara untuk mengeluarkan zat-zat kotor dalam tubuh. Di antaranya, nah ya, mengeluarkan zat-zat kotor di dalam tubuh itu diantaranya selain terapi muntah ada buang air, ada muntah itu sendiri, ada bekam, membuang angin dan udara, serta mengeluarkan keringat. Itu terjadi secara alami ya, atau selalu itu identik tentang penyakit. Ada jenis keringat yang justru keluarnya itu justru fase di mana tubuh sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kemudian mengeluarkan angin dan udara. Contoh dengan kita sendawa, dengan kita buang angin atau kentut. Kemudian berbekam insya Allah nanti akan dipelajari. Dan sekarang tentang muntah. Next. Teman-teman tapi sudah dipersiapkan ya, kantong plastiknya nanti sudah dipersiapkan, air minumnya nanti juga sudah dipersiapkan, ya. Kita perhatikan baik-baik. Jenis-jenis muntah. Yang pertama, muntah yang terjadi secara alami. Muntah yang terjadi secara alami itu refleks paksa tubuh untuk mengeluarkan isi lambung melalui mulut. Ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk membuang zat-zat beracun, infeksi, atau iritasi dari sistem pencernaan. Muntah yang terjadi secara alami itu biasanya orang keracunan. Misal makan jenis makanan tertentu, mungkin ada makanan yang sudah tidak layak makan, ada makanan yang sudah expired, ada makanan yang sudah membusuk atau sudah jadi racun. Itu kalau masuk ke mulut kita, dia langsung muntah secara alami. Atau bisa disebabkan karena apa? Masalah pencernaan. Salah satunya muntaber. Nah, itu terjadi secara alami. Nah, bisa juga muntah yang terjadi secara alami, contoh orang hamil. Nah, mualnya muntahnya itu terjadi secara Petek alami. bunyi kan anak bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertama, orang keracunan. Yang kedua, masalah pencernaan. Yang ketiga, misal contoh orang hamil. Nah, ini contoh muntah-muntah yang terjadi secara alami. Kemudian, muntah yang terjadi secara alami itu bisa disebabkan karena imun tubuh sedang melemah. Contoh, mabuk perjalanan, itu juga muntah alami. Atau mungkin mohon maaf nih, orang-orang yang sebagai itu muntahnya terjadi secara alami. Nah, itu adalah proses di mana tubuh sedang tidak baik-baik saja.
Tubuh sedang berjuang melawan racun yang ada di dalam dirinya untuk dikeluarkan lewat mulut. Nah, itu muntah. Muntah terjadi secara alami, itu bisa darurat ketika apa? Ketika muntahnya terus-menerus. Entas tidak langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena muntaber salah satu jenis penyakit darurat. Dikhawatirkan terjadi dehidrasi. Adapun ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan, paling nasihat saya hanya sebatas minum air putih hangat ditambah sedikit garam. Tapi kembali ya, muntaber itu penyakit darurat ya teman-teman ya, kondisi darurat di mana kalau bisa disegerakan dibawa ke rumah sakit karena dikhawatirkan dehidrasi. Pernah ada satu pengalaman, ada salah satu pasien datang ke tempat kami. Beliau itu dari Malang, dari sekitar pulau itu kata suaminya muntah dan diare terus menerus. Dalam satu malam itu bisa belasan kali katanya. Singkat cerita, pagi-pagi dibawa ke majelis. Kebetulan saya waktu itu belum ada live ini. Saya waktu itu belum ada live. Waktu itu saya lagi ke pasar bersama dengan istri. Nah, pulang-pulang sudah ada pasien tergeletak kondisi lemes, muntaber dari semalam. Nah, begitu saya cek tangannya, saya cek tanda-tandanya itu udah dehidrasi parah. Saya langsung langsung bawa ke rumah sakit. Ini kondisi darurat. Ini butuh penanganan medis, butuh diinfus, butuh ada cairan masuk. Karena minum dikit muntah. Ini kondisi darurat. Dan singkat cerita, waktu perjalanan menuju rumah sakit, begitu nyampe di rumah sakit, ternyata tidak butuh lama, kemudian Allah panggil nyawanya. Nah, ini teman-teman kondisi darurat yang sering disepelekan oleh kita, salah satunya muntaber. Itu sebetulnya kondisi sakit darurat. Justru orang-orang seperti tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit badan, tiba-tiba apa namanya asam lambung kambuh, itu masih bisa ditangani. Kalau pertama ditambah sedikit garam atau minum oralin. Nah, kok masih seperti itu, maka segera bawa rumah sakit. Karena itu darurat ya. Nah, kita lihat yang kedua, muntah yang disengajakan. Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Muntah yang disengajakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengeluarkan kotoran hakikat di dalam tubuh. Di saat tubuh sering merasakan tidak nyaman. Di luaran sana, muntah yang disengajakan itu juga salah satu jenis terapi yang dianjurkan oleh dokter. Orang yang makannya teman-teman yang mentang-mentang enak, nambah terus. Nah, itu cara membuat agar perut kita langsung nyaman itu dengan cara dimuntahin. Ya, itu di dalam dunia medis itu diperbolehkan. Kalau kondisinya seperti itu, atau mungkin apa namanya orang habis makan sesuatu tiba-tiba merasakan badan yang gak enak, dipaksakan muntah. Nah, itu juga bagian yang diajarkan dalam medis. Namun di dalam dunia medis tidak diajarkan tentang bagaimana mengeluarkan kotoran hakikat. Nah, ini yang akan kita bahas tentang muntah yang disengajakan untuk mengeluarkan kotoran hakikat. Secara teori medis itu hanya untuk mengeluarkan apa namanya empedu, cairan empedu kuning yang sudah ada di lambung, yang sudah tercampur dengan asam lambung. Nah, itu teori-teori itu yang diajarkan dalam medis. Padahal secara hakikat muntah yang disengajakan memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ada beberapa penyakit yang bahkan langsung merasakan perubahan yang luar biasa setelah dia bisa muntah. Bahkan orang-orang yang sedang stres aja, muntah saja, itu bisa langsung rileks otot-ototnya. Dan mengeluarkan kotoran hakikat ini bagian daripada ruqyah mandiri. Jadi dengan kita melakukan terapi muntah, itu sama saja kita sedang melakukan ruqyah mandiri. Detox mandiri. Jadi terapi muntah itu dalam dunia spiritual itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Apalagi jika di dalamnya ada doa, ya Allah, bila mana ada sesuatu yang haram yang ada di dalam tubuh hamba, yang masuk melalui mulut hamba, hamba mohon ya Allah berikan hamba kemudahan untuk mengeluarkannya. Nah, itu mungkin tanpa kita sengaja, mungkin disengaja,
ada harta-harta yang kita miliki yang kurang berkah, yang haram, atau dari riba, kemudian kita jadikan makanan, masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya menjadi racun di dalam tubuh kita. Nah, terapi muntah itu salah satu cara untuk mengeluarkannya. Dan terapi muntah juga salah satu teori yang kami praktekkan, mohon maaf, kepada pasien-pasien kami yang HIV/AIDS. Alhamdulillah atas izin Allah, ada beberapa pasien HIV/AIDS yang sekarang mereka sudah merasakan badan lebih sehat lagi, badan lebih kuat lagi, bahkan ketika dicek tingkat virusnya itu sudah sangat turun, sangat drastis sekali. Ya, sekarang bahkan beliaunya sudah hamil. Ya, yang tadinya takut hamil segala macam, takut bersuami lagi. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah hamil. Nah, terapi muntah ini juga sangat bagus bagi teman-teman yang punya masalah, contoh gampang kesurupan, gitu ya, gampang pikirannya buruk, tiba-tiba punya asumsi-asumsi yang tidak baik. Nah, terapi muntah juga bagus. Next, manfaat daripada terapi muntah. Terapi muntah memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk beberapa penyakit medis maupun non-medis. Di antaranya, melegakan lambung saat panas dan perih yang memicu kecemasan. Contoh, teman-teman yang punya masalah penyakit asam lambung, yang terkadang panas perih di ulu hati, ke dada, ke kerongkongan, yang memicu gangguan kecemasan, bahkan bisa berdampak pada penyakit GERD. Itu bagus sekali jika Anda sering-sering melakukan terapi muntah. Ya, jadi ketika panas perih di ulu hati, tiba-tiba kambuh, tidur nggak bisa karena berasa perih naik seakan-akan cairannya mau keluar, itu justru muntahkan sekalian. Karena zat asam yang sudah jadi racun dikeluarkan, lambung akan membentuk zat asam yang baru, sehingga perut atau lambung akan semakin lega, akan semakin nyaman. Panas perih di ulu hatinya akan semakin berkurang. Maka bagi teman-teman yang punya masalah penyakit asam lambung, gangguan kecemasan, entah panic attack maupun anxiety, terapi muntah juga salah satu ikhtiar yang bisa teman-teman lakukan. Ya, jadi tidak semua muntah itu tentang penyakit. Ada muntah yang dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, yaitu muntah yang disengajakan. Nah, bagi teman-teman yang terkena asam lambung ini bagus sekali, saya salah satu yang sudah mendapatkan manfaatnya. Ya, ketika teman-teman mungkin sebagian besar udah tahu ya riwayat saya tentang penyakit asam lambung yang pernah saya alami. Nah, ketika saya sampai merasakan badan saya sembuh, badan saya sehat, seiring berjalannya waktu, asam lambung beberapa kali sempat kambuh gitu dulu. Nah, ketika saya rutin melakukan terapi muntah, alhamdulillah teman-teman, tidak pernah kambuh lagi, tidak pernah kumat lagi. Sekalinya pun naik, yaitu hanya sebatas biasa. Pas lagi muntah, selesai. Perih mungkin selesai. Kemudian apa namanya, lembung berasa tidak nyaman, muntahin selesai. Maka teman-teman yang punya penyakit asam lambung ini bagus sekali ketika teman-teman mengikhtiarkan untuk sering-sering terapi muntah. Oke? Nah, gangguan kecemasan atau tiba-tiba merinding itu juga bagus. Bagus sekali jika Anda melakukan terapi muntah. Yang kedua, memperkuat perut, bahkan mengeluarkan efek sihir. Nah, teman-teman yang punya masalah seakan-akan penyakitnya karena sihir dan lain sebagainya, itu bagus sekali dengan melakukan terapi muntah. Meskipun terkadang yang keluar bukan cairan, bahkan terkadang bentuknya darah. Terkadang ada hal aneh lagi, bukan hanya darah. Sampai pernah ada yang mengeluarkan seperti lumpur. Bahkan ada yang pernah muntah, mohon maaf, tanah. Nah, inilah pasien-pasien yang pernah kami tangani. Dengan melakukan terapi muntah, selain untuk memperkuat perut kita, otot-otot perut kita bisa kuat, teman-teman. Yang kedua, bisa untuk mengeluarkan gangguan sihir. Ada sebuah cerita nyata, teman-teman. Ada salah satu pasien datang ke majelis kami punya masalah penyakit asam lambung, gangguan kecemasan. Sebelumnya beliau itu anak muda yang luar biasa. Teman-teman tahu lelaku ya, sering mengamalkan ilmu-ilmu asal dengar. Kemudian mencoba belajar di guru satu, guru dua, guru tiga, dan lain sebagainya. Sampai beliau saking penasarannya, beliau itu pernah mengamalkan ilmu untuk kekebalan tubuh. Nah, apa yang diajarkan oleh gurunya saat itu, yaitu untuk makan tanah dari kuburan. Tentu ini konyol.
Iya, konyol, tapi banyak yang mempraktekkan hal itu. Selain makan tanah dari kuburan, juga apa namanya tembakau yang diperes gitu katanya, kata dari beliau. Singkat cerita, beliau menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, terus kemudian jadi ketakutan terus-menerus, terjadilah asam lambung, penyakit GERD, panic attack, dan anxiety. Singkat cerita datang ke majelis, kami lakukan terapi muntah, dan alhamdulillah kotorannya keluar. Dan apa yang keluar? Tanah, teman-teman. Tanah itu keluar. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal. Kejadian itu mungkin kata orangnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi begitu muntah, kenapa tanahnya masih keluar? Harusnya makanan yang sudah kita, sesuatu yang sudah kita masukkan ke mulut, masuk ke perut, kita keluar buang air besar, beres. Tapi kenapa setelah sekian tahun tanahnya masih bisa keluar? Nah, ini yang disebut kotoran hakikat. Ya, ini yang disebut salah satu efek sihir. Jadi, teman-teman yang mungkin pernah belajar keilmuan atau mungkin orang tua atau leluhurnya dulunya sering lelaku seperti itu, mengamalkan hal-hal yang di luar syariat agama demi untuk kekuatan, demi untuk penglaris, untuk kekayaan dan lain sebagainya, dan ternyata terapi muntah salah satu ikhtiar untuk mengeluarkannya. Oke, bahkan teman-teman mungkin sering melihat di layar televisi orang-orang yang kesurupan, begitu muntah selesai kesurupannya. Ya kan? Nah, inilah manfaat terapi muntah itu sangat luar biasa dari kacamata hakikat, dari kacamata spiritual. Kalau dari kacamata medis ya dokter hanya menyarankan terapi muntah itu dilakukan kalau kita makan kekenyangan atau kalau mungkin kita sedang merasakan tubuh kita termasuk apa kemasukan racun dan lain sebagainya. Terapi muntah memiliki manfaat lagi, menajamkan penglihatan. Ini teman-teman, penting ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah merasakan. Setelah muntah, matanya langsung terang. Setelah muntah, matanya langsung jernih. Karena terapi muntah itu memiliki manfaat menajamkan penglihatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Oke? Bahkan terapi muntah itu, begitu kita mengeluarkan kotoran, bukan hanya matanya langsung terang, kemudian seakan-akan apa yang kita lihat udah nggak rabun lagi. Itu di otak kita, di kepala kita tuh sampai merinding. Sampai bergidik kalau bahasa saya, bergidik gitu. Nah itu langsung fresh badannya. Ya, jadi teman-teman yang punya masalah nih penyakit-penyakit di mata, terapi muntah itu bagus teman-teman. Ya, terapi muntah itu bagus. Terapi muntah itu bisa menajamkan penglihatan kita. Nah, itu tersebut di dalam kitab Tibu Nabawi. Kemudian menghilangkan sakit kepala. Nah, jika kita tiba-tiba muncul sakit kepala, mungkin karena faktor diabetes, darah tinggi atau faktor-faktor yang lain, masuk angin dan lain sebagainya. Kalau kepala lagi sakit, sengajakan muntah, terapi muntah itu sangat bagus. Oke, itu sangat bagus sekali. Kemudian penyembuhan luka pada ginjal dan kandung kemih. Nah, ini disebut dalam kitab Tibu Nabawi. Teman-teman yang punya masalah penyakit-penyakit ginjal, Anda yang sudah disarankan untuk cuci darah dan lain sebagainya, yuk sebelum Anda mengambil keputusan untuk cuci darah, ikhtiarkan dengan terapi muntah. Ya, ikhtiarkan dengan terapi muntah. Muntah yang disengajakan, jangan nunggu ginjal rusak jadi racun baru muntah. Jangan nunggu itu, teman-teman. Siapapun yang sudah terdiagnosa ginjalnya bermasalah, kandung kemihnya bermasalah, sering-sering terapi muntah. Jangan sampai nunggu ginjalnya rusak sehingga tubuh mengeluarkan kotorannya sendiri. Beda ya, muntah karena faktor penyakit itu ketika semisal ginjalnya sudah rusak nih. Nah, dia akan muntah dengan sendirinya. Nah, muntahnya itu hanya untuk mengeluarkan racun saja tanpa memberikan efek kesembuhan. Beda halnya ketika sudah didiagnosa terkena ginjal, kemudian kita langsung sering-sering melakukan terapi muntah. Beda. Nah, begitupun yang punya masalah infeksi kandung kemih atau teman-teman yang laki-laki yang punya masalah batu apa namanya? Batu kandung kemih atau sering dikenal dengan kencing batu. Nah, itu boleh juga melakukan terapi muntah. Itu bagus sekali, teman-teman. Terapi muntah juga memiliki manfaat melawan penyakit-penyakit menahun. Nah, nih teman-teman disebut di dalam kitab Tibun Nabawi, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Zauziyah.
Dengan kita sering melakukan terapi muntah, teman-teman yang punya penyakit lebih dari 40 hari, apalagi yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun penyakitnya nggak sembuh-sembuh, silakan ikhtiarkan terapi muntah. Dan itu diajarkan dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, teman-teman mungkin ada yang terkena stroke sudah bertahun-tahun, terkena penyakit-penyakit tertentu sudah bertahun-tahun. Apapun penyakit Anda yang sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, diikhtiarkan dengan cara terapi muntah, insya Allah sedikit demi sedikit bisa menjadi ikhtiar untuk penyembuhannya. Kemudian, terapi muntah juga bisa diikhtiarkan bagi teman-teman yang terkena sakit gigi, karena meredakan sakit gigi. Muntah yang disengajakan itu meredakan sakit gigi. Karena jaringan syaraf yang ada di gigi, begitu tubuh mengeluarkan kotoran, dia akan ke-refresh kembali. Ketegangannya, radangnya di dalam syaraf itu, dia akan berkurang. Sehingga sakit gigi akan berkurang. Selain sakit gigi, terapi muntah juga memiliki manfaat melemaskan otot-otot pada leher karena stres. Nah, nih teman-teman, ketika lagi banyak pekerjaan, ketika lagi banyak yang dipikirkan, otomatis otot-otot kita pada menegang. Otomatis badan kita jadi pada pegel, kepala berat, tengkuk leher kaku, terkadang belikat sampai sakit, pegel linu di mana-mana, badan berasa lemas, lunglai dan lain sebagainya. Nah, terapi muntah bisa jadi ikhtiar untuk kesembuhannya. Siapa yang sering sakit kepala, siapa yang sering tegang ototnya, sering kaku pundaknya, terapi muntah juga salah satu ikhtiar kesembuhannya. Atau bagi teman-teman yang punya penyakit-penyakit menahun. Nah, penyakit-penyakit menahun, terapi muntah salah satu ikhtiar terbaiknya. Nanti teman-teman praktekin terapi muntahnya. Oke. Kemudian, terapi muntah memiliki manfaat sebagai jalan sembuh sakit kuning atau hepatitis. Teman-teman ada di sini yang terkena penyakit kuning? Nah, terapi muntah juga salah satunya. Tipes, terapi muntah juga salah satunya. Jadi bisa dikatakan terapi muntah itu hampir memiliki manfaat untuk semua penyakit. Makanya dengan ilmu kita belajar, dengan adanya ilmu kita tahu muntah seperti apa. Apakah harus dimasukin jari ke mulut? Bukan. Itu akan membuat luka radang kita. Rahang apa namanya? Tenggorokan kita akan luka. Padahal yang disentuh hanya mulut. Muntahnya itu muntah yang kurang baik kalau dengan cara seperti itu. Ya, bahkan nanti amandel kita jadi bermasalah dan cairan yang keluar itu cairannya bisa bermasalah pada gigi dan lain sebagainya. Jadi muntah yang disengajakan itu bukan dengan cara masukin jari ke mulut, bukan. Muntah yang disengajakan itu bukan dengan cara apa namanya eh, masukin benda atau apa ke mulut, enggak. Tapi ada cara-cara yang dianjurkan, yaitu dengan doa, tarikan nafas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan terapi muntah? Next. Nah, ini cara terapi muntah. Terapi muntah juga dapat dijadikan ikhtiar rukyah mandiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, sebelum langkah coba rutinkan. Kami berharap teman-teman yang sudah belajar di room ini, di webinar ini, apa yang disampaikan itu dipraktekkan untuk diri, sehingga apa dampaknya, apa reaksinya, apa sensasi yang kita rasakan, itu kita bisa ceritakan ke orang lain. Kita bisa sampaikan ke orang lain. Orang akan jauh lebih percaya. Nah, terapi muntah, lawannya hanya satu, kemalasan. Ah, males ah, gak enak nanti muntah, pahit, segala macam. Betul, saat muntahnya tidak enak. Saat muntahnya terkadang perut berasa ketarik, dada berasa perih, kemudian keluar mulut, keluar cairan berasa pahit. Betul, memang prosesnya tidak enak. Tapi setelahnya, ibarat bumi, bumi ketika sudah banyak masalah di dalamnya, otomatis gunung-gunung akan bergejolak, sehingga akan mengeluarkan bedus gembel atau disebutnya lahar. Lihatlah teman-teman yang daerahnya ada gunung-gunung aktif, gunung-gunung berapi yang aktif. Ketika gunung itu sudah mengeluarkan laharnya, saat mengeluarkan lahar mungkin dianggapnya musibah.
karena membuat tidak nyaman, membuat tidak tenang, bahkan bisa berdampak mematikan dan lain sebagainya. Namun lihatlah, setelah bumi itu meletus bahasanya, setelah bumi itu mengeluarkan laharnya, lihat bumi di sekitarnya. Subur kan? Sama. Dalam proses mengeluarkan kotoran, dalam proses mengeluarkan penyakit yang ada di dalam bumi kita, yaitu yang ada di dalam jasad kita, yang ada di dalam tubuh kita. Prosesnya memang tidak enak. Prosesnya memang tidak nyaman. Bahkan jika terdengar oleh orang lain juga seakan-akan jadi sesuatu yang gimana gitu. Memang prosesnya tidak mudah, tapi setelahnya justru badan kita akan semakin kita sehat dan insya Allah akan semakin sembuh. Nah, cara-cara yang dilakukan terapi muntah itu juga diajarkan. Yang pertama, persiapkan wadah atau penampung muntahnya. Misal kantong plastik, baskom, dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisi darurat, semisal lagi di jalan segala macam, ya kita cari tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lain. Nah, kemudian terapi muntah yang dianjurkan, yang disengajakan, apalagi untuk merukyah rukyah mandiri, teman-teman persiapkan air putih, udah disiapinnya, dan garam atau garam laut. Nah, ada nggak garam Himalaya atau garam lautnya? Teman-teman yang sudah pernah beli madu, kan ada garam Himalaya, boleh tuh air 1 gelas, tambahkan garam Himalaya 1 jimit aja cukup. Atau tambahkan air 1 gelas, tambahkan seujung sendok teh garam laut juga boleh. Nah, nanti diaduk sampai rata ya. Kemudian bacalah SOP-nya. Ingat ya, teman-teman hafal SOP. Ta'awudz, bismillah, syahadat, solawat. Itu SOP-nya. Jadi teman-teman mau berdoa apapun, mau ikhtiar terapi apapun, usahakan SOP ini didawamkan dulu. Ta'awudz, bismillah, syahadat, solawat. Itu penting ya. Kemudian yang keempat, bacalah doa agar Allah berikan kemudahan untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit. Nah, doa ini bebas. Tidak mesti harus sama dengan perkataan saya. Intinya kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita semua kemudahan untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa daerah masing-masing boleh. Intinya kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita semua kemudahan untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit. Seperti itu ya. Yang kelima, nah ini cara yang penting sekali teman-teman. Itu tarik nafas yang dalam dari hidung. Tahan, usahakan sampai penuh ya, rongga dada sampai terbuka, di perut sampai penuh. Nanti kalau udah penuh, tahan sejenak, kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali dalam hati. Jadi di dalam hati itu mulutnya jangan, mulutnya diem. Bacanya cukup di dalam hati saja. Ya, ini penting. Ini nanti bahkan sesi berikutnya, ketika Anda praktekkan ke orang lain, caranya sama. Cuma nanti ada teori-teori yang bisa disampaikan ya. Kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali, setelah itu sengajakan diri kita untuk batuk. Nah, menyengajakan batuk itu totalitas. Jangan yang nggak akan keluar kalau seperti itu. Ibarat kata sampai pagi aja cuma nggak akan keluar. Tapi menyengajakan diri kita untuk batuk itu seperti apa? Batuk yang disengajakan. Bisa ya, semuanya bisa ya. Nah, seperti itu caranya. Sengajakan batuk. Oke. Nanti kotorannya akan mudah untuk keluar. Gitu. Dan uniknya yang keluar itu bukan makanan setelah kita makan. Terkadang keluarnya hanya lendir. Lendirnya bahkan berwarna. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang tetap bening tapi panas luar biasa atau pahit luar biasa. Itu tergantung dengan kondisi penyakit kita masing-masing. Kebanyakan itu kuning. Adapun kalau keluar darah, nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Apalagi tadi disebutkan salah satu ikhtiar terapi muntah itu untuk mengeluarkan gangguan sihir. Gangguan sihir itu bukan hanya datang dari luar diri kita atau mungkin sihir terjadi oleh diri kita sendiri. Bisa nggak kita menyihir diri kita sendiri? Bisa.
Salah satunya Pak, skizofrenia itu menyihir diri sendiri. Pikiran jadi prasangka, prasangka jadi sugesti, sugesti jadi afirmasi, afirmasi jadi hipnotis. Hipnotis kita, apa maksudnya prasangka buruk kita itu jadi hipnotis untuk diri kita sendiri. Nah, itulah sihir menyihir diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak ada karena prasangka buruk kita akhirnya jadi beneran ada. Ya, sesuatu yang tidak ada tapi karena prasangka buruk kita akhirnya jadi ada. Nah, seakan-akan tubuh memberikan reaksi. Nah, bahkan di dalam kitab Tibu Nabawi, penulis itu sampai menyebutkan ada salah satu dokter menangani pasien sakit. Beliau hanya memikirkan tentang penyakitnya si pasien. Nggak pakai lama, dianya sendiri merasakan sakit. Nah, itu prasangka buruk kita itu bisa menjadi sihir untuk diri kita sendiri. Menganggap misal contoh menganggap diri kita terkena santet terus, seakan-akan penyakit kita karena gangguan goib terus, padahal enggak, tapi karena prasangka buruk kita mengarahnya ke sana, tubuh kita diri kita menyihir tubuh kita sendiri. Nah, itu ada dalam kitab Ibu Nabawi. Makanya teman-teman hati-hati dengan prasangka buruk ya. Hati-hati dengan prasangka buruk. Hati-hati. Karena prasangka buruk itu racun yang sangat berbahaya. Oke? Nah, sekarang ketika sudah dimuntahkan, tutup dengan apa? Dengan bacakan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu dengan mengusap tubuh kita seperti mandi. Dari ujung kepala ke wajah, telinga, semuanya diusap. Tangan, semuanya diusap. Seperti mandi, usap semuanya. Nah, nanti setelah ucap seperti itu, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru bacakan Al-Fatihah. Ditutup dengan Al-Fatihah. Nah, tuh, baru kita akan merasakan badan lebih sehat, badan akan lebih nyaman, dan insya Allah pelan-pelan sedikit demi sedikit penyakit akan semakin sembuh. Oke? Nah, untuk malam hari ini, belajar mengobati diri kita sendiri, mengeluarkan kotoran dan penyakit pada tubuh kita sendiri. Untuk latihan pekan depan, praktekkan kepada orang-orang sekitar Anda. Boleh nanti pertemuan depan ya, teman-teman boleh ajak pasangannya, boleh ajak anaknya, apalagi jika ada yang sedang sakit. Mungkin teman-teman sambil ngikut Zoom-nya, sambil datang ke tempat saudara yang lagi sakit, boleh dipraktekin. Ya, nanti teman-teman praktekkan, diterapkan. Sehingga ilmu yang diajarkan bukan hanya didengar, tapi diamalkan, dipraktekkan. Nah, jangan takut, takut nggak muntah, nanti malu. Tujuan kita bukan dimuntahnya. Tujuan kita diistighfar orangnya. Ketika orangnya mau istighfar, itu tujuan kita. Mereka mau istighfar saja dari penyakitnya, itu target kita. Terkait orangnya mau muntah atau tidak, itu tergantung orangnya. Menjada wajada. Oke? Jadi yang penting kita aplikasikan dulu, target market kita itu apa? Mengajak agar orangnya istighfar. Karena tidak semua orang sakit mau istighfar. Oke? Jadi targetnya kita orangnya mau istighfar dulu. Bonusnya apa? Diajarkan tentang muntah. Jalannya diajarkan tentang muntah. Seperti itu ya. Kantong plastik udah disiapin belum? Sudah ya. Air minumnya sudah disiapin belum? Sudah. Udah ditambahin garam? Sudah. Nah, Alhamdulillah sudah. cakep nih. Ini namanya kalau di sekolahan tuh murid-murid teladan. Jadi kantong plastik dipersiapkan, air minumnya juga dipersiapkan. Nah, ini teman-teman, ini penting ya, jika Anda mempraktekannya rutin sebelum tidur itu penting sekali. Apalagi Anda yang punya penyakit, Anda yang punya penyakit. Karena begitu kita tubuh itu akan merefresh dirinya sendiri. Jaringan syarafnya itu akan merefresh dirinya sendiri. Sehingga nanti bangun tidur akan lebih nyaman, akan lebih enak. Seperti itu ya. Nah, ini ingat nanti batuknya jangan setengah-setengah. Biasanya batuknya jaim. Gak akan keluar kalau seperti itu. Ya, batuknya totalitas.
totalitaskan. Nah, sehingga kekuatan dari perutnya nanti naik. Nah, meskipun tadi habis makan nasi padang, habis makan opor ayam, insya Allah nggak keluar makanannya. Hanya lendir-lendir saja. Siap? Pertama, udah disiapkan kantong plastiknya. Nah, nanti sebelum kita praktekkan lagi, satu hal lagi teman-teman. Ketika kesulitan untuk keluar, padahal sudah dibatukin, tapi cairannya belum keluar, muntahnya belum ada. Usahakan lahirkan rasa ya, nanti usahakan seperti itu, diuekan ya, bahasa Indonesianya apa itu saya nggak tahu itu. Diuekan gitu loh. Nah, yang ketiga bisa dengan cara ditepuk pelan-pelan. Ditepuknya gini. Ini penting ya, teman-teman. Bisa ya tangannya kayak gini. Di telapak tangan kayak gini, ibu jarinya diarahkan ke telapak tangan. Itu teman-teman nepuk punggung orang saja, itu punggungnya langsung enak. Kalau lagi kayak gini, ya, ini napuk, ini mukul, ya. Tapi gini, karena apa? Ada ruang hampa di sini, ada penekanan dari ibu jari. Itu bagus banget. Orang lagi nggak enak badan aja, kita tepuk kayak gini, punggungnya langsung enak. Oke, caranya gini ya. Nah, nanti kalau teman-teman kesulitan untuk mengeluarkan kotorannya, boleh ditepuk pelan-pelan dadanya. Kanan boleh, kiri boleh, ulu hatinya boleh, perutnya juga boleh. Tapi tangannya gini. Oke, tangannya gini. Ini penting. Jadi, kalau lagi nggak enak badan, anak, pasangan, atau siapa lagi enak badan, tepuk-tepuk aja punggungnya kayak gini. Dalam hati sambil ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, nanti orangnya akan nyaman. Ini ya. Siap? Nah, sebelum dipraktekkan, saya kasih sesi pertanyaan dulu nih. Sebelum kita praktekkan, ada nggak yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan. Boleh gantian. Sebelum dipraktekkan, ada yang mau bertanya? Udah pada Eh, paham semua ya? Berarti nanti Kalau nggak ada sakit kaki kendala gimana untuk Pak Ustadz? prakteknya. Kalau kaki sakit gimana Pak Sama, Ustadz? ditepuknya kayak gini. Kayak gini. Jadi, kalau kita lagi nepuk-nepuk, misal nih, kan kalau lagi malam Ahad, itu kan suka ada doa dan zikir bersama. Terkadang saya instruksikan, jika ada bagian tubuh yang sakit, silakan boleh sambil dipijat-pijat, ditepuk pelan-pelan, atau diusap-usap. Nah, nepuknya itu kayak gini, ya. Nepuknya tuh kayak gini. Jadi gini, ibu jari kita diginiin. Teman-teman nepuk tangan aja kayak gini, itu beda rasanya dengan kayak gini. Beda. Kalau kayak gini tuh lebih lebih berbobot itu tepukan. Lebih berasa ke otot, ke syaraf tuh lebih berasa. Beda kan? Nah, kalau kayak gini hanya panas dan perih. Kalau kayak gini lebih menekan ke dalam. Tangan kita jadi lebih berat. Gitu. Ke punggung dan lain sebagainya boleh dipraktekin. Ke kaki dan lain sebagainya boleh dipraktekin. Tangannya gini ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita praktek terapi muntahnya? Yang dibaca dalam hati Ada yang tadi, mau dipertanyakan? Yang yang baca di dibaca dalam dalam hati hati cukup tadi, Al-Fatihah saja. Yang dibacakan dalam hati cukup Al-Fatihah saja. Saat terapi muntah, tarik nafas, tahan, baca di dalam hati cukup Al-Fatihah saja satu kali. Bisa ya, nahan nafas baca Al-Fatihah. Tapi jangan kayak Valentino Rossi, Alhamdulillahirobbilalamin, amin. Jangan. Ya, jadi dibaca Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pelan-pelan saja, kuat kok nafas kita itu. Oke. Nah, apalagi Anda yang sering sesak nafas, Anda yang punya masalah nafasnya sering Senin Kemis, baca Al-Fatihah saja satu kali tarikan nafas itu bagus untuk kesehatan. Karena kalau kita sedang menahan nafas, itu sejatinya tubuh kita sedang belajar mati sebelum mati. Bahkan kalau kita lagi nahan nafas, dicubit aja nggak terlalu sakit. Tapi kalau lagi nafas, dicubit sakit. Motong kambing, kalau kambingnya lagi nafas, dipotong kambingnya bau. Tapi kalau kambingnya sedang rileks nafasnya, bahkan nggak panik lagi, dipotong kayak gimana pun nggak akan bau. Seperti itu. Ya, kenapa kalau di majelis potong kambing nggak ada satupun kambing yang bau?
Bahkan kita dimintain motong kambing di desa-desa lain. Kenapa kambingnya nggak ada yang bau? Karena salah satu teori, selain daripada doa-doa yang kita dawamkan, salah satu teorinya, pastikan kambingnya bukan sedang bernafas. Kalau lagi bernafas, dipotong pasti bau. Tapi kalau lagi rileks, nah potong nggak akan bau. Seperti itu ya. Teman-teman tahan nafas aja, itu rasa sakit di tubuh akan berkurang. Penyakit apapun, sakit kepala kah, vertigo kah, sakit di perut kah, tarik nafas, tahan aja sejenak, itu rasa sakitnya akan berkurang. Makanya salah satu belajar mati sebelum mati, maksudnya belajar mati sebelum mati itu bukan berarti apa mati beneran, bukan. Belajar menghilangkan segala rasa sakit. Nah, itu bisa diikhtiarkan dengan tarikan nafas, tahan, baca Al-Fatihah. Oke, siap untuk praktek terapi muntahnya? Tanya Oke, tapi Ustaz, siap ya? Ustaz, Boleh. gimana caranya supaya nggak jijik saat ketika muntah, Ustaz? Ini, Hilangin coba gini, rasa jijik. diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Kan kita sering mendengar ya, andaikan dosa itu bau, mungkin gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Andaikan dosa itu bentuknya adalah kotoran, mungkin kita nggak akan mau menyentuh tubuh kita sendiri. Jadi lihatlah kotoran itu adalah dosa kita. Maka yang ada bukan jijik, yang ada bukan geli, yang ada malah merasakan sedih. Ya Allah, saya belum mati saja kotoran saya udah seperti ini. Bagaimana jika kotoran ini saya bawa ke liang lahat? Apakah ini bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti badan saya? Jadi yang dilihat bukan tentang kotorannya, tapi lihatlah dosa kitanya. Oke. Ya, baik. Makasih, Ustaz. Ya, saya dimuntahin orang sering. Sering sekali dimuntahin orang. Apalagi ketika lagi, apa namanya, lagi ngobrol. Kitanya ngobrol biasa, tapi nasihatnya mungkin bagi orangnya menyentuh kolbunya sehingga merasakan dosa-dosanya tiba-tiba muntah. Sering saya kena cipratan muntah orang lain itu sering. Sama awal-awal juga dulu saya jijik. Apalagi mohon maaf, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang menjaga kebersihan. Kemudian saya pernah punya usaha kuliner yang sangat menjaga kebersihan. Begitu melihat kotoran, muntah segala macam, jijik pasti manusiawi. Hanya di awal. Tapi setelah mengetahui tentang muntah itu, ya Allah, ternyata yang keluar bukanlah tentang jijiknya, tapi tentang dosanya. Sama aja gini, kalau kita lagi nggak jijik, karena itu milik orang lain. Tapi kalau upil sendiri diputer-puter, jijik nggak? Enggak kan? Kenapa? Merasa kalau itu kotoranku sendiri. Yuk, dengan kotoran sendiri, jijik. Pelan-pelan ya. Tiba-tiba kita lagi jalan, ada orang bersin, hacip. Lendirnya, dahaknya nempel di baju kita. Jijik nggak? Jijik kan? Tapi kalau sendiri, hak nempel kita, jijik nggak? Enggak. Kenapa? Merasa itu kotoranku sendiri. Yuk, dengan kotoran kita sendiri. Pelan-pelan. Hilangkan rasa jijik itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Siap ya? Ada Insya Ustaz. Allah, jika teman boleh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih Pak Ustaz. Gimana Rahmat Hidayat? Ya, mau bertanya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih kalau setiap subuh, habis sholat subuh kan ada gerakan yang tarik napas, mengambil napas sambil diangkat tangan. Itu terkadang sering mau muntah itu Pak Ustaz. Dimuntahkan saja ya. Bagus.
Muntahkan saja, itu bagus sekali itu. Kalau sampai ada rasa mual pengen muntah itu bagus banget Bapak. Itu detok alamiah itu. Bagus banget. Itu bagus banget. Nah, gitu ya. Bagus, lanjutin. Ya, Sudah lanjutin. nih. Itu racun yang luar biasa itu kalau sampai tarik nafas pagi hari kok sampai keluar. Mungkin ada dasim dalam tubuh kita, ya. Ada setan-setan yang kadang membuat diri kita berat ibadah, mau ibadah tiba-tiba nguap. Nah itu biasanya keluarnya kayak gitu. Lagi sholat Jumat, dengerin khutbah ngantuk. Nah itu. Nah jadi salah satu setan-setan nih, maaf nih ya, yang mengganggu ibadah kita, membuat kita malas ibadah dan lain sebagainya, salah satu mengeluarkannya muntah. Makanya ketika diajak untuk mengosongkan diri, merilekskan diri kita, mendetok diri kita, dia akan reaksi, akan keluar. Seperti itu. Ya, ada Terima lagi kasih, yang Pak mau Ustadz. ditanyakan? Udah paham semua ya? Siap untuk dipraktekkan ya? Tisu bila perlu dipersiapkan. Ingat ya, nanti tarik nafasnya dari hidung, tarik yang dalam, tahan di perut, bacakan Al-Fatihah 1 kali, kemudian sengajakan batuk. Nah, ketika disengajakan batuk, ketika ada kesulitan, maka tepuk pelan-pelan dadanya. Ya, atau bisa juga ulu hatinya, atau perutnya, ditepuk saja pelan-pelan. Nanti bisa dibantu atau dipancing dengan dikuekan. Gitu teman-teman. Ya, siap? Bismillah. Airnya sudah disiapkan. Silakan dipegang dengan tangan kanan. Nanti teman-teman pelajari doanya ya. Doanya tidak salah. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Salam ya. Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz. Tanyakan. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Kok saya sering mimpi-mimpi terus saja Pak Ustaz? Oke, bismillah Ibu. Entah mimpi itu datangnya dari bunga tidur, pertanda maupun faktor lain, terapi muntah juga bisa salah satu menjadi ikhtiar untuk kita menghilangkan mimpi-mimpi yang tidak baik. Oke. Ataupun mimpi itu mungkin karena adanya faktor sihir dan lain sebagainya, terapi muntah bisa jadi solusinya. Maka sekarang ayo kita praktekin terapi muntah. Mimpinya Persiapkan kantong plastiknya, persiapkan air minumnya. Oke. Silakan, persiapkan kantong plastiknya, persiapkan air minumnya. Air minum yang sudah dipersiapkan, mohon maaf, boleh dimatikan mic-nya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, boleh kita buka lagi. Nah, siap. Sekarang persiapkan kantong plastiknya. Air minum yang sudah Anda tambahkan garam, boleh Anda pegang dengan tangan kanan. Teman-teman ikuti ya SOP-nya. Ta'awudz, bismillah, sahadat, sholawat. Ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, demi kebesaran nama, agama, serta kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan air, Engkau jadikan sumbernya kebersihan. Dengan garam, Engkau jadikan sumber rasa. Dengan air ini pula ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikanlah wasilah kesembuhan segala penyakit-penyakit hamba. Dengan berkahnya sholawat, hamba bermunajat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tiup kan? Sekarang minum 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Stop. Biarkan airnya turun semua ke lambung. Boleh minum lagi 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Stop. Pejamkan matanya, pegang kantong plastiknya, badan tegak lurus, luruskan pinggang, luruskan punggung. Ikuti doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba memohon pertolonganmu ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala sihir dalam diri hamba. Bersamamu ya Allah, hamba menarik, hamba mengeluarkan, hamba menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Bacakan mulut tetap diam. Selesai dekat plastik ke mulut, sengajakan batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus sengajakan batuk. Terus sengajakan batuk. Sengajakan batuk terus sengajakan batuk. Boleh sambil ditepuk pelan-pelan. Pejamkan mata saja, pejamkan mata. Terus sengajakan batuk, pejamkan mata. Terus sengajakan batuk lagi, sengajakan batuk. Ya Allah. Allah. Terus, iya, batukin lagi, batukin. Boleh sambil tepuk pelan-pelan dadanya, tepuk pelan-pelan ulu hatinya, ditepuk pelan-pelan perutnya. Terus, yuk, terus. Batukin lagi, batukin lagi, batukin lagi. Jika udah mulai lemes, tenaganya berkurang, boleh nafas lagi, tahan, baca Al-Fatihah dalam hati 1 kali, selesai Al-Fatihah, sengajakan batuk lagi. Terus, lakukan berulang-ulang. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika. Bismillah. Terus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus, ya. Sengajakan batuk, terus, sengajakan batuk, sengajakan batuk. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Boleh sambil ditepuk pelan-pelan dadanya, terus. Dadanya ditepuk pelan-pelan. Yang kesulitan untuk keluar, ditepuk pelan-pelan dadanya, terus. Terus ditepuk-tepuk dadanya, terus batukin sambil ditepuk sambil dibatukin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuzika min syarri kulli nafsin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. 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 Yuk, relax, kumpulkan kembali energinya, kumpulkan kembali tenaganya, relax. Relax. Sekarang kita ikhtiarkan terus. Tangan kanan pegang bagian tubuh yang sakit. Apapun penyakit Anda, silakan tempelkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Tempelkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, apapun penyakit Anda. Ikuti doanya.
pejamkan matanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa penyebab penyakit hamba ini ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah untuk mengeluarkannya. Ridhoi ikhtiar hamba sebagai jalan sembuhnya. Bersamamu ya Allah, hamba menarik, hamba mengeluarkan, hamba menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik nafas, tahan, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, tekan tangannya, terus arahkan sampai ke mulut. Arahkan sampai ke mulut, selesai Al-Fatihah, sengajakan batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus sengajakan batuk, terus sengajakan batuk lagi, sengajakan batuk lagi. Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Terus sengajakan batuk. Ya Allah, astagfirullah. Izin saya matikan dulu mic-nya bentar ya, saya juga mau muntah bentar. Terus Bismillah, ya, ikhtiarkan lagi. Yang punya penyakit-penyakit menahun, yang penyakitnya sudah bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, terus ingat, proses dalam terapi muntah itu usahakan pejamkan mata. Usahakan pejamkan mata. Apapun bagian daripada penyakit-penyakit Anda, silakan tempelkan dengan tangan kanan Anda. Jika sakitnya di tangan kanan, maka boleh pakai tangan kiri Anda. Ya, yuk, penyakit-penyakit yang menahun. Ikuti doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Ampuni hamba. Ampuni dosa-dosa hamba. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba memohon pertolonganmu ya Allah. Mudahkan hamba untuk mengeluarkannya. Ridhoi ikhtiar hamba sebagai jalan sembuhnya. Bersamamu ya Allah. Hamba menarik. Hamba mengeluarkan. Hamba menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus tarik nafas. Tahan mulut, tetap diam. Selesai Al-Fatihah, arahkan tangan ke mulut, sengajakan batuk. Arahkan tangan ke mulut, sengajakan batuk, sengajakan batuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus. Yuk, di sini banyak perutnya yang bermasalah, ditepuk pelan-pelan perutnya sambil dibatukin. Ditepuk pelan-pelan sambil dibatukin. Yuk, banyak pula yang ada di leher nih, yang ada di tenggorokan, yang ada di tengkuk leher, di pundak, di kepala. Ditepuk pelan-pelan sambil dibatukin. Ditepuk pelan-pelan sambil dibatukin. Yuk. Terus, sambil dibatukin, ditepuk pelan-pelan sambil dibatukin. Astagfirullahaladzim. 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 Terus batukin. Yuk, terus Bu Susanti maksimalkan. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terus Pak Jamal, terus astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahi arkika min kulli syan yuzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. 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 Yuk, maksimalkan lagi. Jika ada bagian-bagian tubuh, penyakit-penyakit yang belum sembuh, atau tiba-tiba mendadak muncul rasa sakit di bagian-bagian tertentu, silakan ditepuk pelan-pelan sambil dibatukin. Sambil dibatukin. Kalau sudah mulai nyaman, atur dulu nafasnya. Rileks, tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Yuk, sekarang peluk tubuh Anda, jangan dulu diusap, peluk dulu tubuhnya. Rileks, pejamkan matanya, ikuti sholawatnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang saatnya kita membantu keluarga kita, saudara kita yang ada jauh dari kita. Siapapun saudara kita yang sedang sakit, yang saat ini sedang tidak bersama langsung dengan kita fokus bayangkan wajahnya, fokus bayangkan penyakitnya. Yuk, jadikan diri kita sebagai perantara kesembuhannya. Bismillah, ikuti, terus pejamkan matanya, fokus bayangkan wajahnya, bayangkan penyakitnya. Istighfarkan oleh diri kita. Astagfirullahaladzim. 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 Terus istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang ikuti doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Ampuni dosanya ya Allah. Ampuni segala kesalahannya. Ya Allah, terimalah istighfarnya. Terimalah tobatnya. Hamba memohon kepadamu. Ridhoi ikhtiar hamba. Untuk menjadi perantara kesembuhannya. Bersamamu ya Allah. Hamba menarik. Hamba mengeluarkan. Hamba menyempurnakan
Bismillahi tawakkaltu. Allahu Akbar. Terus tarik nafas, tahan. Bacakan Al-Fatihah 1 kali dalam hati. Fokus, bayangkan wajahnya, bayangkan penyakitnya. Terus selesai Al-Fatihah, buka plastiknya, dekatkan ke mulut, sengajakan batuk, sengajakan batuk, sengajakan batuk, tetap pejamkan mata, ya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Terus sengajakan batuk, tetap pejamkan mata terus. Yuk, yang ingin menjadi perantara kesembuhan bagi saudaranya, bagi keluarganya, bagi pasangannya, bagi orang tuanya, bagi kakeknya, bagi neneknya, bagi siapapun orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayangi, fokus bayangkan wajahnya terus. Bacakan Al-Fatihah untuk jiwa, akal, hati, dan ruhnya. Bismillahi Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus astagfirullah. Yuk, terus. Yuk, saling menguntungkan. Penyakit kita Allah keluarkan, penyakit orang-orang tersayang pun insya Allah Allah sembuhkan terus. Terus. Terus, yuk, Taidah, yuk, bismillah. Yuk, fokus. Bayangkan orang-orang yang kalian sayangi, yang saat ini sedang sakit. Bayangkan wajahnya, bayangkan penyakitnya. Terus, bacakan Al-Fatihah, terus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Relax. Tetap pejamkan mata, relax. Rasakan peredaran darahnya, rasakan setiap hembus nafasnya, rasakan. Terus relax dan rasakan. Terus relax dan rasakan. Terus relax, relax, relax. Pejamkan matanya. Sekarang saatnya kita bentengi diri kita, bangun mental block yang baik untuk diri kita. Ikuti, pejamkan, tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut, dalam hati dan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Ikuti. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang, di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah, di kolbuku ucapanku Rasulullah, wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang, di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah, di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah, wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Sekarang usap tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus diusapkan.
Usapkan, arahkan ke lantai kita. Terus usapkan, arahkan ke lantai kita. Sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sudah diusap semuanya, sekarang bacakan Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Udah. Rasakan badan yang semakin nyaman. Terbukti nggak matanya semakin terang? Ya. Badan jadi semakin segar. Otot-otot tegang, otot-otot kaku mulai nyaman. Ya. Keringat dinginnya diusap tuh, yang keluar keringat dingin. Yang keluar keringat dingin diusap ya. Yang keluar keringat dingin silakan diusap. Ya, dielap dulu semuanya. Dielap. Assalamualaikum Ustaz. Mandikan. Sedawa terus Ustaz, kenapa ya? Ya itu kan tadi ya, buang angin. Mungkin salah satu apa namanya detox alami. Tadi kan materi sebelumnya buang angin, sendawa, atau mungkin kentut. Itu salah satu efeknya dari doa-doa yang kita dawamkan. Keluar keringat. Nah, nanti jangan kaget kalau besok buang air besarnya semisal berdarah atau mungkin diare. Jangan kaget. Jangan kaget. Ya, syukur-syukur sih tetap normal. Biasanya yang diare itu karena kurang maksimal waktu mengeluarkan. Itu biasanya besoknya diare. Atau sekarang kurang maksimal dalam mempraktekkan, kepalanya langsung sakit, otot-otot pada tegang, jadi pusing. Nah, itu nanti ditepuk-tepuk aja sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terapi angin, ingat terapi angin, praktekin terapi angin. Nanti enak, enteng. Nah, dalam satu pekan ini, sebelum di malam Selasa minggu depan, mudah-mudahan usia masih ada rezeki untuk diri kita. Teman-teman praktekkan rutin. Ingat, semakin kita rutin mempraktekkan, otomatis sedikit demi sedikit kotoran yang ada di dalam tubuh kita pelan-pelan akan keluar. Sehingga hati kita akan lebih peka. Bukan baperan, bukan. Peka. Itu dengan pertanda. Biasanya kayak gitu. Tapi bukan prasangka. Misal, apa namanya, peka ketika ketemu orang, tiba-tiba kita jadi mual. Ketika ke pasar, tiba-tiba jadi mual. Itu jangan kaget, jangan kaget. Kenapa? Diri kita sudah Allah jadi ibarat laron melihat cahaya, dia akan mengejar. Mereka bukan untuk nakut-nakutin. Mereka hanya butuh ketemu cahaya. Jadi kemanapun kalau kita pergi kok nanti langsung muncul mual, langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakukan terapi angin. Ya, cukup itu saja. Nggak usah yang neko-neko. Hop, sama nih. Nggak usah yang gitu-gitu. Ya, nggak usah yang sok-sokan. Yuk, siapa yang di pojok sana? Wah, nggak usah gitu-gitu. Cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya. Cukup ucapkan itu. Kalaupun ada doa, ya Allah, doa hamba kepada seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba, sempurnakanlah jiwanya. Fulan bin Adam, Fulana binti Adam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kaget, mulai awal kali teman-teman ikut webinar, menjalankan, mempraktekkan ilmunya, apalagi sudah di titik ini, teman-teman belajar terapi muntah, jangan kaget jika Allah sudah jadikan Anda cahaya. Oke? Jangan kaget nanti hati Anda lebih peka. Anda nggak kenal dengan seseorang, tapi melihat orang sakit Anda bisa nangis. Jangan kaget. Anda datang ke rumah sakit, saat Anda merasakan penyakit mereka semua. Jangan kaget. Allah sudah jadikan diri Anda cahaya. Tugas kita apa? Doakan mereka. Bukan melahirkan prasangka, tapi doa. Jadikan amalnya itu doa. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, siapapun yang sakit yang ada di rumah sakit ini ya Allah,
Ampuni dosa-dosanya, angkat segala penyakitnya, berikan kemudahan dari segala kesulitannya, jadikan doa yang baik. Di situ engkau akan merasakan air mata yang engkau teteskan bukan kepada orang yang Anda kenal. Itulah cahaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Nanti teman-teman akan merasakan di titik itu. Makanya jangan kaget, Ustaz. Kenapa ya sekarang saya ngeliat orang sakit kok jadi sedih. Ngeliat orang sakit kok saya jadi mual. Jangan kaget. Karena Allah sudah tunjuk, Allah sudah pilih Anda untuk jadi cahaya. Ya. Jangan kaget ya. Nanti ketemu orang jadi sendawa terus. Jangan kaget. Jangan kaget. Berarti apa? Ingat perkataan sudah Allah ciptakan. Kita sering berdoa, ya Allah ciptakanlah amal-amal yang baik. Kita ketemu orang jadi sedih, kita ketemu orang ikut nangis, kita ketemu orang malah merasa mual. Doakan. Ya Allah ampunannya. Angkat segala penyakitnya. Bila mana sedang sulit berikan kemudahan, sedang sempit berikan kelapangan. Sok teman-teman akan mendoakan orang sampai teman-teman mencucurkan air mata padahal nggak kenal. Padahal nggak kenal dengan orang itu. Nah itu bahaya. Ya. Bahkan nanti jangan kaget jika teman-teman didatangkan oleh orang-orang yang mendadak minta curhat, minta solusi. Jangan kaget. Itulah ciri-ciri orang yang sudah Allah jadikan cahaya. Yang insya Allah akan menjadi perantara kebaikan. Ya, ketika ada orang datang minta solusi curhat, terimalah dengan baik. Itulah doa yang sudah engkau mohonkan. Ciptakan amal-amal yang baik. Allah sudah datangkan amal itu. Maka layani dengan baik. Berikan nasihat dengan baik. Berikan motivasi dengan baik. Doakan kebaikan untuk mereka. Ya, jangan kaget jika nanti teman-teman jadi gampang sedih melihat pedagang sepi di pinggir jalan. Jangan kaget ketika nanti teman-teman jadi berasa sedih ketika melihat ada orang sering berantem dan lain sebagainya. Sedihnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi merasakan sedih. Sedih. Ketika dulu ada orang menceritakan aib orang lain, kita senang mendengarnya. Kita akan berasa panas. Kita dengar nih, saudara kita atau tetangga atau sahabat kita lagi menceritakan aib orang lain, lagi ngegosip. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita berasa panas. Jangan kaget. Itu tandanya Allah sudah pilih Anda. Kan jalan. Yuk jauhkan. Jauhi. Jangan kotori lagi bejana-bejana yang ada di dalam tubuh kita yang sudah kan untuk kita keluarkan, kita muntahkan. Jangan kotori lagi. Jangan kotori lagi. Jangan kaget jika dalam kesendirian tiba-tiba ingat seseorang, kemudian kalian tiba muncul doa-doa yang baik. Jangan kaget. Jangan. Itulah jiwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Kaget. Ketika engkau bepergian, Allah akan jadikan engkau pusat perhatian. Jangan kaget. Tapi jangan kepedean. Merasa seakan-akan semua orang melihat kita. Jangan kepedean. Jangan kepedean. Terus kemudian kita bercolak-colek, lenggak-lenggok. Jangan. Ya. Jangan kaget jika kemanapun kau pergi, banyak orang-orang fokus memperhatikan Anda. Jangan kaget. Karena meskipun tidak pakai skincare yang mahal, tidak melakukan perawatan kulit dengan perawatan-perawatan mahal, aura diri Anda mengalahkan skincare yang mahal. Aura yang ada di dalam diri Anda akan mengalahkan harga skincare yang jutaan. Buktikan. Jika istiqomah, lillah karena Allah.
Oke, siap insya Allah. Siap akan melahirkan wajah yang teduh. Sebagaimana mental block yang kita bangun. Wajahku sinar rembulan. Ya. Yang jendes-jendes, yang duda-duda. Jangan khawatir. Alhamdulillah. Terima kasih Abi. Masya Allah. Gitu ya. Pokoknya kan mengalahkan harga skincare yang mahal ketika teman-teman bisa istiqomah. Ya. Lantas saya yang udah sepuh gimana Ustadz? Yang wajah udah keriput, usia udah 70 ke atas gimana? Gak masalah. Karena yang dikatakan aura positif itu tidak melihat usianya, tidak melihat bentuk kulitnya. Yuk kita lihat contoh almarhum Mbah Maimun Zubair. Dia udah sepuh, kulitnya udah keriput, namun menatap wajahnya, ketenangan. Tuh. Maka bagi yang udah sepuh, lihat orang-orang soleh. Kenapa mereka kulit udah keriput, jalan udah bungkuk, bahkan pakai kursi roda, tapi melihat wajahnya, kenapa bisa melahirkan ketenangan? Karena ilmu dan amal jalan seimbang. Yuk. Ya, siap insya Allah. Nah, tapi bukan untuk kesombongan. Intinya itu. Dan bukan untuk kepedean. Ya, aura saya udah positif nih. Jalan-jalan, tawaf di mall. Jangan untuk kayak gitu, jangan. Dah. Nah, nanti seperti itu ya. Terus di istiqomahkan. Ingat, pesan saya setiap malam, berarti malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, malam Senin, sampai jumpa di malam Selasa selanjutnya. Setiap malam teman-teman, yuk ikhtiarkan dengan terapi muntah sebelum tidur. Ya, nanti materinya kita akan share, teman-teman nanti boleh ikuti, karena di sini tidak semua usianya muda, terkadang baru disampaikan langsung lupa, maka nanti catatannya bisa diulas. Ya, nanti dipraktekkan setiap malam, dan di malam Selasa besok, ajak orang-orang tercinta Anda yang sedang sakit. Dibikin video, Ustadz. Insya Allah. Ya, ajak orang-orang sekitar Anda yang sedang sakit. Oke, entah sahabatmu, temanmu. Biasanya kalau teman suka bercanda, bukannya fokus malah ketawa. Ya, kalau kadang lemahnya di sini teman-teman, lemahnya di sini. Kalau kita ingin ajak pasangan kita fokus tapi terkadang malah jadi ketawa. Maka silakan Anda praktekkan ke siapa silakan. Di malam malam Selasa besok ya insya Allah ya. Mudah-mudahan masih kurniakan rizki usia buat kita, masih disampaikan usia kita di malam Selasa, kita praktekkan untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita. Ingat, tanganku bimbingannya. Oke? Tangan ini akan menjadi perantara kebaikan. Karena apa? Karena bimbingannya. Ya. Kita pegang orang yang sedang sakit, bisa jadi wasilah kesembuhan. Oke. Kita terapi orang yang sedang sakit, insya Allah bisa jadi wasilah kesembuhan. Kita doakan orang lain, insya Allah bisa jadi jalan pertolongan. Yuk, hati-hati dengan tangan ini. Hati-hati, mulai sekarang kita jaga. Mau masak, jangan lupa doain. Motong bumbu, motong sayur, doain. Ya Allah, jadikan setiap makanan ini berkah dan nikmat. Gitu ya. Jangan kasinan. Nanti suami curiga. Jadikan berkah dan nikmat. Rasa nikmat yang bisa melahirkan kebahagiaan untuk pasangan hamba, anak-anak hamba, dan siapapun yang memakannya.
Apalagi yang anaknya sulit diatur. Ya Allah, bila mana ada sifat-sifat perilaku perbuatan yang tidak baik yang ada di dalam keluarga hamba, baik pasangan hamba, diri hamba maupun anak hamba, jadikan makanan ini ya Allah sebagai obatnya. Jadikan makanan ini ya Allah sebagai jalan sembuhnya. Doakan. Doakan. Ya. Begitupun teman-teman yang mungkin kerja di rumah makan atau punya rumah makan atau mungkin kerja di orang, yuk masakannya doakan agar atasannya atau mungkin bosnya jadi lebih baik, jadi lebih perhatian, atau mungkin pelanggannya jadi kecanduan. Doakan saja, doakan yang baik-baik. Teman-teman tahu nggak doanya orang masak? Cukup bacakan inna a'toinakal kausar. Masakan apapun insya Allah. Ya. Tuh, nanti kalau dimasakin sop kambing sama saya habis. Ya. Insya Allah ya. Sekarang mulai kita jaga tubuh kita dengan baik, jaga perkataan kita dengan baik, jaga tangan kita dengan baik. Kenapa? Sadarilah Allah sudah jadikan diri Anda cahaya. Ya, Allah sudah jadikan diri Anda cahaya. Anda beda dari yang lain. Allah titipkan amanah rahmatan lil alamin. Allah titipkan amanah laqad ja'akum. Oke. Jadi jangan merasa diri kita sama seperti dulu, enggak. Diri kita sekarang udah beda. Teman-teman sekarang semuanya udah beda. Kalian sudah jadi cahaya. Maka jadilah perantara kebaikan bagi siapapun, jadikanlah perantara kebaikan bagi apapun. Oke. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Khusyuk dan tawadu. Sama-sama kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya satu persatu. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala kesempatan baik yang telah Engkau berikan untuk kami ya Allah. Untuk kami bisa mempelajari ilmu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di usia kami saat ini ya Allah, Engkau ajarkan ilmu yang berkah dan manfaat ini ya Allah. Kami memohon ridha-Mu ya Allah. Jadikan ilmu ini nancap dalam hati kami, tertanam dalam diri kami sehingga kami mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk menjalankannya ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami terus bisa menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat. Apapun kesibukan-kesibukan yang sedang kami hadapi, pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami hadapi, kami ingin tetap menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, siapapun orang-orang yang mendatangkan masalah pada diri kami, kami ingin selalu menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang manfaat ya Allah. Jadikan kemanapun kami pergi, kemanapun Kau perjalankan kami, setiap langkah kami di tempat bumi yang kami pijak ini, jadikan kami manfaat ya Allah. Manfaat untuk seluruh alam-Mu, seluruh makhluk-Mu, seluruh ciptaan-Mu, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
Manfaat pula bagi hamba-hambamu yang kau pertemukan dengan kami, yang kau perjumpakan dengan kami. Jadikan pula diri kami manfaat, ya Allah, kepada seluruh jiwa-jiwa yang mengharapkan doa kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Engkau maha tahu keadaan kami, tentang kesulitan, tentang kesedihan, tentang masalah, tentang penyakit. Namun, saat ini kami paham, ya Allah, ternyata semua adalah pesan cinta darimu. Wujud cintamu kepada kami, ya Allah. Ampuni kami yang selama ini masih mengeluhkan tentang penyakit ini. Ampuni kami yang selama ini masih mengeluhkan tentang keadaan ini, ya Allah. Sungguh kami sadar, ya Allah, ternyata semua adalah pesan cintamu, ya Allah. Betapa sayangmu untuk kami, ya Allah. Betapa cintamu untuk kami. Terima kasih, ya Allah, atas cinta kasih sayangmu ini, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, agar kami senantiasa ridho menerima setiap catatan takdir kami, ya Allah. Lapangkan dada kami, lapangkan hati kami, karuniakan mata yang indah untuk kami, ya Allah. Untuk kami bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang kau tuliskan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Terima kasih, ya Allah, atas segala kebaikan-kebaikan yang kau limpahkan untuk kami. Kami memohon kepadamu, jadikan webinar angkatan 1 ini, ya Allah. Engkau jadikan semuanya cahaya yang menerangi diri kami, menerangi lingkungan kami, manfaat untuk umat, ya Allah. Sebagaimana kami melihat langit dipenuhi dengan bintang-bintang, kami pun ingin di bumi kami dilihat dari langit penuh dengan bintang-bintang cahaya, ya Allah. Maka jadikan setiap peserta webinar, siapapun yang mengamalkannya, jadikan cahaya, ya Allah. Jadikan cahaya, ya Allah. Jadikanlah panji-panji Rasulullah yang dalam hatinya ada kepedulian untuk umat, mengharapkan keimanan, ketaatan, yang dalam hatinya senantiasa mendoakan kebaikan bagi siapapun yang mereka lihat. Ya Allah, ajarkan kami, ya Allah, untuk kami tidak melihat dengan prasangka-prasangka buruk kami, mendengar dengan prasangka-prasangka buruk kami. Kami memohon kepadamu, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala macam bentuk prasangka-prasangka buruk, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, tuntunlah kami di sisa usia kami ini, ya Allah. Kami sadari cita-cita dunia terbaik adalah husnul khatimah. Pencapaian dunia terbaik adalah husnul khatimah. Ciptakanlah amal-amal yang baik untuk kami, ya Allah. Sibukkan kami dalam kebaikan, ya Allah, sehingga akhiran kami menjadi akhiran yang baik, yaitu akhir yang husnul khatimah. Perpisahan kami dengan dunia ini dengan perpisahan yang baik, yaitu husnul khatimah. Ya Allah, di sisa usia kami yang masih ada, kami pun ingin merasakan sempurnanya iman Islam kami, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, berikan kami kesempatan, kami kemampuan, untuk kami bisa memenuhi panggilanmu di tanah sucimu, ya Allah. Panggillah kami, ya Allah, baik dalam keadaan haji maupun dalam keadaan umrah, ya Allah. Apapun yang saat ini menjadi kendala kami, ya Allah, berikan kami kemudahan, berikan kami kelancaran, berikan kami kemampuan, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu niat hati kami, ya Allah. Engkau maha tahu ikhtiar-ikhtiar kami, ya Allah. Kami yakin tidak ada yang mustahil jika Engkau sudah ikut andil, ya Allah.
Dari sedikit demi sedikit rezeki berharap menjadi jalan kemudahan untuk kami bisa memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tunggu, kami ingin merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah-Mu ya Allah. Apalagi jika kami menggandeng orang-orang tercinta kami, anak kami, orang tua kami, pasangan kami ya Allah. Kami bertalbiyah bersama, kami tawaf bersama, kami munajat bersama, kami menghadap kepadamu bersama ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, wujudkanlah harapan kami untuk memenuhi panggilanmu di tanah suci-Mu ya Allah. Kami ingin berziarah ke makam Rasulullah. Kami ingin merasakan nikmatnya sujud di Raudah ya Allah. Kami ingin bersilaturahim kepada makam Nabi kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikan kami kemudahan, berikan kami kelancaran, berikan kami kecukupan. Allah, inilah doa-doa kami. Inilah permohonan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Dengan berkahnya salawat kami bermunajat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Engkaulah tujuan dalam hidup kami. Ridho-Mu adalah harapan kami. Cinta-Mu adalah dambaan kami. Bersama dengan-Mu adalah kebahagiaan untuk kami ya Allah. Cukupilah kami dari rizki-Mu yang halal. Sehatkan badan kami, sehat untuk ibadah. Cukupkan hati kami dengan kebahagiaan, bahagia dalam beribadah kepadamu ya Allah. Cukupkan hati kami dengan ketenangan, tenang karena berzikir kepadamu, bersolawat kepada kekasih-Mu ya Allah. Ilahi anta maqsudi waridho kamat lubiyatini mahabbataka wa marifataka. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azaban. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh billah. Iya kan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga hadirnya kita sebagaimana kumpulnya kita di taman-taman surganya Allah. Semoga hidup kita semakin berkah dan manfaat. Ilmu yang kita pelajari semakin berkah dan manfaat. Bismillah. Amin. Semoga akhir hayat dalam keadaan yang baik. Semoga berpisahnya dengan tubuh ini berpisah dalam keadaan yang baik. Berpisahnya dengan dunia. Suaranya hilang, Abi. Kebaikan. Lakukan kebaikan. Siap insya Allah. Lakukan kebaikan. Kepada siapapun. Tebarkan kebaikan. Kepada siapapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Allah senantiasa ajarkan cinta untuk kita mencintainya. Allah ajarkan kita semua cinta untuk kita mencintai Nabi kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Power of Jikir. Allahu Akbar. Hil ID. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan Allahu MC. Akbar. Makasih. Terima kasih Abi. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, Sehat selalu Pak tidak Ustaz. terasa Terima kasih Tidak terasa Abi. dari jam 8 kita bersama sampai sekarang jam 10, 2 jam yang begitu cepat. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan di webinar sesi 7 tentunya dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku Muqasimul Auqat mohon undur diri dan salam sehat untuk keluarga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya, bahagia semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Bismillah, semoga suatu saat berjumpa di majelis ya. Amin, Semoga amin. suatu saat bersama di tanah suci. Amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin, ya Allah. Barakallah, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Allah